guys, ketemu lagi sama saya. Untuk hari ini renungan saya mau sharing terkhusus untuk yang namanya penyerahan. Seringkali kita itu bicara berserah, tapi sebetulnya kita nggak betul-betul berserah. Terlalu banyak dalam hidup kita itu terlalu takut. Sedangkan ketakutan itu adalah senjatanya setan untuk menyerang kita. Kadang-kadang hidup anak Tuhan itu memang sengaja diperhadapkan oleh hal-hal yang nampaknya nyaris atau nampaknya so scary, menakutkan. Sebenarnya di situ Tuhan tidak bermaksud untuk meninggalkan kita. Di situ Tuhan tidak sedang dengan isengnya membiarkan kita untuk anak-anaknya itu dibiarkan seorang diri. No way. Tapi justru saat-saat mengerikan itu adalah momentum untuk Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan untuk kita pengen dilihat sebetulnya apakah hidup kita itu betul-betul 100% berserah kepadanya. Nah, seringkali manusia itu menganggap kalau apa yang dia harapkan, apa yang dia pikirkan, jadi manusia itu seolah-olah menjadi penulis cerita hidupnya sendiri. Jadi dia berusaha untuk mereka-reka menurut pikirannya, dan ketika apa yang dia reka-rekakan itu tidak sesuai dengan pikiran dia, maka dia berpikir, kok Tuhan gak support saya, kok Tuhan itu mengizinkan ya saya dalam kondisi yang sulit dan dia diem aja gitu. Tapi memang kadang-kadang Tuhan seperti itu. Dia mengizinkan apa yang kamu rekayasakan, apa yang kamu planningkan, apa yang kamu anggap sesuatu yang itu sudah on planning, itu seolah-olah semuanya gone gitu aja. Tapi justru ketika di saat-saat itulah sebenarnya Tuhan itu pengen hidup kita itu betul-betul bergantung 100% kepada Dia. Nah, itulah kadang-kadang manusia hanya mau mereka-reka menurut jalan pikirannya sendiri. Tetapi sekali lagi, Allah yang penuh dengan kasih itu, Dia akan dengan caranya yang ajaib, yang sekalipun manusia kita itu ngeyel, sekalipun manusia kita itu berusaha untuk menciptakan jalan pikiran kita sendiri, tapi Dia seorang creator yang sangat punya jalan pikiran yang kita kadang-kadang gak mengerti. Tapi oleh karena kasihnya, kita tidak diizinkan masuk ke jalan rancangan kita sendiri, bukan karena semata-mata kok kita kayak robot ya, gak bisa nentuin diri kita sendiri. Bisa, kita mau apa Tuhan tuh kasih kita free will. Pertanyaannya, kalau kita mengizinkan Dia yang take over all of our life, itu Dia akan betul-betul yang akan mendirect Anda dan saya. Tapi masalahnya adalah Anda dan saya mengizinkan enggak untuk tangannya yang ajaib, untuk kuasanya yang besar itu untuk touching hidup kita. Nah, seringkali manusia enggak mau. Dia hanya mau, kalau ini jalanku yang aku rasa baik, ya ini yang harusnya terjadi. Tapi sebetulnya Allah kepinginnya, let my way happen in your life. Biarkan jalanku, rancanganku yang terjadi dalam hidupmu. Nah, once manusia, saya dan saudara bisa seperti itu, maka betul-betul Tuhan itu yang akan take over seluruh kehidupan kita. Nah, tapi kadang-kadang ketika Tuhan take over itu, pasti manusia daging kita itu struggling. Kenapa? Karena jalan Tuhan seringkali gak sesuai dengan jalan kita. Tapi ketika kita percaya penuh bahwa sekalipun jalan yang nampaknya ini susah, jalan yang nampaknya ini kalau menurut ukuran manusia it doesn't matter, it's so possible. Tapi kalau kita percaya, Dia akan sanggup membuka jalan yang kita gak pernah sangka-sangka loh. Saya mengalami banyak sekali mujizat Tuhan yang kadang-kadang itu gak make sense. Tapi ketika
saudara dan saya mengizinkan tangan yang ajaib itu yang mengambil alih hidup saya dan saudara, maka semuanya, kamu gak usah takut saudara, kalian gak usah khawatir. Kenapa? Karena Creator kita tahu apa yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Cuman kuncinya percaya, dan jangan pernah bimbang kalau rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang kita perlu sangat percayai itu. Demikian renungan singkat dari saya, sharing singkat dari saya. Saya berharap saudara dan saya diberkati senantiasa, dan kemudian kita mampu melewati tahun-tahun yang mungkin di depan kita tidak mudah, tapi kita percayai apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Puji Tuhan.